wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Bagaimana ini, sehat? Sehat. Sudah sarapan? Sudah. Begitu kita sebelum mulai pelajaran, alangkah baiknya kita Berdoa. siapkan dan berdoa. Silakan ke kelas ya. Silakan maju. Seluruhnya siap, gerak. Para Pak Guru, hormat, gerak. Jawab, gerak. Bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk. Acara sebelum belajar. Ya, silakan dulu. Hari ini ya, sebagaimana biasa, setiap kita belajar, kita harus tetap fokus dan tidak main-main ya. Jadi siap? Baik. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, saya absen dulu. Ada yang hadir? Tidak. Siapa? Anda. Anda? Ya. Kenapa Anda ini? Apa? Ya, kita lihat ya. Ada isinya juga. Siapa lagi? Iya. Pian. Pian mungkin dekat di rumahnya. Kenapa tidak ke sekolah isi? Atau sakit? Bagaimana? Hah? Kenapa? Isi. Baru tidak. Di mana kita isi? Di kita. Oh, minta kita wakili untuk beritahu gurunya begitu. Ya. Baik. Selanjutnya, masih ingat ya? Tepuk ke 7 kebiasaan anak hebat Indonesia. Oke. 1, 2, 3 mulai. Bangun pagi beribadah olahraga. Jangan menjalankan sehat dan bergizi. Ayo bermasyarakat, tak lupa istirahat. Aku adalah anak Indonesia hebat. Oke, mantap ya. Oke, baik. Hari ini ya kita kembali belajar coding ya dan KA. Nah, masih ingat kemarin pertemuan sebelumnya pelajaran tak? Pak. Apa kita bahas lagi coding ya? Apa lagi pengertian coding? Siapa bisa? Oke, kita silakan Putri. Coding adalah Coding adalah cara memberi perintah kepada komputer menggunakan bahasa yang dimengerti. oke, mantap. Tepuk tangan teman-teman dulu. Baru. Harus berani tampil ya. Ya, baru. Oke, baik. Itu pelajaran kita minggu lalu. Sekarang kita maju lagi satu lagi ke depan ya. Artinya kita masuk di konsep berpikir komputasional. Berpikir. Ada 3 kata di sini ya. Konsep, berpikir dan komputasional. Berpikir itu bagaimana maksudnya? Apa kira-kira? Menurut pemerintah apa berpikir? Nah, Amri. Apa kira-kira? Hah? Apa berpikir? Menurut kita sepengetahuan kita sendiri. Untuk mendapatkan ide apa lagi? Bisa mengingat sesuatu. Positif apa lagi? Bisa mengingat
mengingat sesuatu. Apa lagi? Itu ya, bagus ya. Oke, komputasional bagaimana maksudnya itu? Ini adalah pengertian di atasnya. Perhatikan dulu. Perhatikan. Berpikir komputasional berarti memiliki kemampuan berpikir yang dapat menyelesaikan masalah ataupun persoalan sehari-hari dengan menggunakan teknik ilmu komputer. Oke. Tapi ada pengertiannya secara luas ya. Yang dimaksud itu adalah ini. Coba kita baca dulu. Satu orang. Amri. Bisa ya? Tunggu ya. Coba baca Amri, ini. Berpikir komputasional merupakan kemampuan menyusun solusi masalah secara logis dan sistematis sehingga dapat diproses oleh manusia maupun komputer dalam kerangka. Oke, stop ya. Artinya kita diajarkan berpikir secara logis ya, secara masuk akal dalam memecahkan suatu masalah ya. Ketika kita menemukan di kehidupan kita ada masalah, ada tantangan ya kita hadapi, tentunya kita mencari jalan-jalan keluar ya. Benar tidak? Mencari jalan keluar. Apa kita cari? Agar apa? Agar kita bisa menyelesaikan masalah tersebut. Itu yang kurang lebih yang dimaksud dengan berpikir komputasional ya. Kita diajarkan memecahkan masalah, tapi secara logis, secara logika ya, bukan secara acak-acak ya. Oke, lanjut. Berpikir komputasional yang mencakup ya, ada beberapa, termasuk pertama dekomposisi. Mana itu dekomposisi? Itu. Dekomposisi. Dekomposisi. Pengenalan pola abstraksi. Apa? Apa kita beli? Pengenalan pola. Pengenalan. Apa lagi? Abstraksi. Abstraksi. Apa lagi? Dan berpikir algoritma. Dan berpikir algoritma. Nah ini ada 4 yang perlu kita perhatikan ya. Ada 4 unsur-unsur dalamnya itu ya. Pertama, bagaimana dikatakan dengan dekomposisi ataukah pemecahan masalah ya. Pemecahan masalah kompleks menjadi bagian-bagian lebih kecil ya, dan lebih mudah dikelola atau bisa dipahami dengan sederhana. Sebagai pemecahan masalah besar menjadi bagian yang lebih kecil ya. Artinya begini, ketika ada suatu masalah, kita membagi beberapa bagian ya. Beberapa bagian menjadi skalanya agak kecil, kemudian kita memecahkan dengan bagian-bagian tersebut ya. Ada di sini contoh masalahnya ya. Semisal begini. Kegiatan yang bisa dilakukan untuk semakin memahami arti dari dekomposisi, misalkan pesta ulang tahun. Nah, ini pesta ulang tahun ya. Ketika ada kegiatan ulang tahun atau ada acara kegiatan ulang tahun Dita, adikta atau kakak atau keluarga ya, tentunya tidak mungkin kita laksanakan langsung acaranya. Tentunya pasti ada kegiatan-kegiatan yang kita susun agar acara tersebut sukses ya. Oke. Ada beberapa di sini ya. Saya tuliskan dulu. Ini sebagai LKPD kalian ya.
Jadi sebentar ya. Sebentar ini yang saya bagikan. Diskusi dengan kelompok kalian. Kemudian kita susun yang mana urutan pertama sampai urutan terakhir dalam konteks acara ulang tahun ya. Ya, kita tulis di sini ya. Tapi sebelumnya, kan kemarin saudara bikin kelompok ya? Nah, berapa kelompok? 3? 2 Pak. Karena kan ada 3 kemarin, cuma ada 2 orang tidak hadir teman hari ini. Jadi kita bagi 2 kelompok saja ya. Kelompok A dengan kelompok B. Ya. Siapkan kertas 1 lembar ya. Oke, sudah? Terus sudah? Ya? Sudah? Kalau sudah? Urutkan, ini kan masih diajak ya? Kita urutkan kalau ketika kalian melakukan pesta ulang tahun, yang mana duluan langkah kita ambil ini? Apakah ini dulu, ini ataukah dan seterusnya. Jadi kita urutkan yang mana dulu. Kita urutkan kembali ya. Ya. Kita urutkan kembali apakah yang pertama dulu, kemudian ini. Apakah sebaliknya ya? Silakan. Yang mana terakhir, yang mana pertama ya? Diskusi saya kelompok. Ya, 1 lembar saya kertas ya. Cepat. Yang mana kira-kira langkah awal kita lakukan? Apakah kita menentukan dulu menyiapkan makanannya dulu dan seterusnya ya? Kerjasama ya, harus diskusi. Inilah yang dimaksud kita memecahkan masalah ya, berpikir secara komputasional ya, memecahkan masalah secara logis.
Ya, harus ada alasan yang logis, yang masuk akal, ya. Misalnya menyiapkan makanan, kenapa itu alasan yang pertama? Ya, silakan diskusi ya. Silakan. Silakan. Tidak perlu dibatasi suaranya, silakan diskusi. Biar bisa suratan diskusi dengan teman-teman. Tapi jangan terlalu lihat kalau sampai beta mendengarkan kelompok lain. Ya, saya tambahkan sedikit ya. Kalau kalian ini mau melaksanakan kegiatan pesta ulang tahun, otomatis ada kegiatan awal sampai terakhir, ya. Dan itu kan prosesnya bisa memicu kita berpikir bagaimana caranya saya sukses ya. Makanya kita pilih atau kita membaginya ke bagian-bagian kecil. Yang pertama dulu, apa bang langkah-langkah pertama yang kau bisa sukses? Apakah ini dulu? Ini kan sudah kita bagi ya, sudah kita bagi menjadi bagian-bagian kecil acara atau ya? Ini namanya kita sudah membaginya, sudah masuk dikatakan dekomposisi ya, sudah membagi menjadi bagian-bagian kecil. Nah sekarang sudah kita mana urutannya dari awal sampai akhir. Gitu maksudnya. Sudah. Kelompok A atau B duluan? Kelompok A. B bisa? Bisa? Ya, hah? A dulu. Sudah. Tidak boleh dulu tampil kalau tidak semuanya selesai karena jangan sampai jawabannya diambil oleh kelompok lain ya. Ditiru. Biar selesai, kita tunggu dulu kelompok A. Tapi sudah bisa? Oke. Kelompok A dulu maju. Maju semua ya, silakan maju semua. Lewat sini kita. Teratur di maju. Maju semua. Lewat sini. Bentar ya. Oke, semuanya maju. Bersalam, kemudian kita kenalkan nama kelompok kita. Siapa nama anggotanya? Ya, perkenalkan dulu. Siapa yang memimpin? Ya, silakan. Kenalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari kelompok 1 atau A. Saya sebagai pemimpinnya. Bernama Muhammad Amri dan di sini Reno dan Bang. Siapa kita? Bang. Sebut nama tenang. Jawaban. Oke, baik. Lanjut. Dan kami akan menunjukkan hasil diskusi kami Oke. yang dibacakan oleh Reno. Yang pertama apa? Tempat. Apa? Tempat. Memilih Tempat. Kenapa memilih tempat? Karena Kan harus
Satu orang dulu. Berarti apa namanya? Memilih pakai kedua apa? Menyiapkan makanan. Dan makanan. Menyiapkan. Makanan. Terus Mengundang teman. Teman. mengundang. Teman. Terakhir apa? Menentukan pemain. Menentukan. Mainan. Sampai itu ya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok A. Silakan. Kelompok silakan selanjutnya. Kelompok selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atna. Saya dari kelompok 2 atau kelompok B. Oke. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya. Perkenalkan dulu teman Pak siapa? Saya yang di sebelah kiri namanya Syahri. Yang di sebelah kanan saya namanya Putri. Sahram. Tisa. Oke, lanjut. Memilih tempat, menyiapkan makanan, mengundang teman, menentukan permainan. Memilih tempat. Menyiapkan makanan, mengundang teman, Hah? menentukan permainan. Kenapa menyiapkan makanan dulu? Yang kedua, apa alasannya? Karena Nah, percuma kalau ada teman-teman jika tidak ada makanan. tunggu dulu nanti sebentar. Kita buat kita jawab. Apa? Cuma kalau ada teman tetapi tidak ada makanan. Berarti percuma kalau teman kalau tidak ada makanan yang disiapkan. Artinya undangan ketiga ya? Iya. Berarti sama ya? Atau tangga menarik kelompok? Tadi memilih tempat dan langsung pulang ke rumah. Kita apa? Menyiapkan makanan. Memilih tempat, menentukan makanan, mengundang teman, menentukan permainan. Sama ya? Sama ya? Kenapa bukan menyiapkan makanan dulu? Apa namanya mengundang teman dulu? Menyiapkan makanan. Ada Pak, karena harus selesai semua dulu ada persiapan acaranya. Baru bisa diundang teman. Oh, jangan sampai tamu sudah datang. Baru selesai. Ah, betul ya. Iya Pak. Kemudian apa namanya? Bisa juga ya. Kita takutnya kecewa tamunya ya. Iya, Harus Pak. makanannya dulu siap. Baru kita undang teman ya. Ya, bagus ya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok B. Silakan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan. Oke ya. Begitu kurang lebih kita membaginya menjadi bagian-bagian kecil ya. Sisi. Kemudian ada lagi kedua pengenalan pengenalan pola. Ada di sini. Coba perhatikan. Pengenalan pola. Kegiatan ini ya menggambarkan sistem pengenalan pola. Berarti mengidentifikasi kesamaan atau pola dalam
apa itu? Apa itu? Berbagai permasalahan untuk menemukan solusi yang dapat diterapkan kembali atau dengan kata lain adalah menemukan pola yang bisa digunakan kembali. Contoh ya, ada pola angka 2, selanjutnya angka 4, kemudian 6, 8. Berapa selanjutnya? 10. Nah, itulah yang dikatakan pola yang digunakan lagi selanjutnya. Kenapa bisa 10? Karena kelipatan Kelipatan berapa? ya Kelipatan 2. 2 ya, atau bisa juga dikatakan bilangan genap ya. Oke, lanjut pola bentuk lingkaran segitiga. Lingkaran segitiga. Nah, itulah ya pola. Oh iya. Itu yang kita gunakan kembali di selanjutnya ya. Mungkin itu ya pada hari ini yang kita bisa pelajari pada pertemuan hari ini. Pertemuan selanjutnya kita lanjut ke kedua poin tersebut ya, unsur kedua tersebut. Apa yang kedua? Yang ketiga, abstraksi dengan berpikir algoritma ya. Itu ya. Mungkin hari ini cukup dan pertemuan ini Bapak Guru berharap kalian bisa mengaplikasikan di kehidupan sehari-hari dengan berpikir komputasional ya, dengan membicarakan masalah secara logis ya. Iya, Pak. Ya, betul ya. Nah, jadi itulah. Nanti kita banyak tentang koordinat KA selanjutnya. Karena masih banyak pertemuan ya. Oke, baik. Dengan ini saya tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.